Siapa? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai syarah daripada kitab Ushulus Sunnah karangan Imam Ahmad. Dan pembahasan terakhir kita adalah mengenai mengapa harus mengikuti jalan para sahabat. Kita sudah menyebutkan tadi 4 kesimpulan dasar mengapa kita harus mengikuti jalan para sahabat. Yang pertama, karena mereka hidup sezaman dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, menyaksikan langsung turunnya wahyu kepada beliau SAW. Yang ketiga, beliau mengambil dari sumber hidup yakni Rasulullah SAW. Dan yang keempat, melihat langsung pengamalan dari Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata kita bisa melihat Bapak dan Ibu sekalian, hal yang serupa bisa kita perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyifati para sahabat dengan sifat yang demikian. Kita bisa melihat di antara dalil yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mensifati para sahabat sebagai umat terbaik bagi manusia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 110. Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah khaira umat terbaik yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk manusia. Dari mana kita bisa memahami bahwa ayat ini menunjukkan tentang Allah Subhanahu wa taala mensifati para sahabat? Ya, yang pertama bisa kita lihat adalah dilihat daripada sabab nuzul. Turunnya ayat ini. Yang mana ayat ini menceritakan ketika Ibnu Mas'ud, Ammar bin Yasir, Salim Maula Abu Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhum, ketika mereka berdakwah kepada orang-orang Yahudi, lalu orang-orang Yahudi mengatakan, "Inna dinana khairun mimma tad'una ilaih." Sesungguhnya agama kami itu lebih baik daripada apa yang kalian dakwahkan kami kepadanya. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini kepada mereka. Sehingga secara khusus ayat ini ditujukan kepada para sahabat karena umat pertama yang ada pada kala ayat ini turun adalah mereka. Dan bisa kita lihat daripada sababun nuzul. Yang kedua, kita bisa perhatikan juga tafsir para salaf. Yang pertama, tafsir daripada Umar bin Khattab. Kita sudah sepakat tadi. Kita berusaha untuk menafsirkan ayat-ayat ini dengan tafsir para salaf. Maka kita akan ambil. Di antaranya pertama adalah tafsir daripada Umar bin Khattab. Umar mengatakan, "Lau sya'allahu laqal antum fakunna kulluna." Kalau seandainya Allah mau, maka Allah akan menggunakan diksi antum, kalian. Walakin qala kuntum, tapi Allah mengatakan dengan diksi kuntum fi khasatin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tentang kekhususan daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Wa man shana'a mithla shani'ihim, dan siapa yang berbuat seperti perbuatan mereka, kanu khairu ummatin ukhrijat linnas, maka mereka adalah khairu umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang daripada hal yang munkar. Di antara tafsir yang kedua adalah tafsir daripada Ad-Dhahhak, ulama daripada tabi'in. Yang mana ketika beliau membaca ayat ini, beliau mengatakan, siapa sebenarnya khairu ummah itu? Maka Ad-Dhahhak mengatakan, hum
ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khossatan. Mereka itu umat terbaik adalah ashab Rasulillah, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus, secara eksplisit. Wa kanu humur ruwah ad-du'ah, dan merekalah yang meriwayatkan agama ini dan merekalah yang mendakwahkan kepada agama ini. Alladzina amarallahu al-muslimina bi ta'atihim, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kaum muslimin untuk taat kepada mereka. Di antara yang lain adalah hal yang membenarkan apa yang disampaikan dalam tafsir para sahabat itu adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang insya Allah semua kita sudah hafal. Khairul quruni atau khairun nasi qarni. Ada dua riwayat, Pak. Ada khairul quruni qarni, ada khairun nasi qarni. Sama. Kurun terbaik adalah kurunku. Manusia terbaik itu ada pada kurunku. Perhatikan, Rasulullah SAW tidak menghukumi kepada perorangan, tapi beliau menghukumi kepada sebuah zaman. Ya gak? Khairun nasi, manusia terbaik, qarni, zamanku, kurunku. Dalam riwayat lain, khairul kurun terbaik, qarni, kurunku. Maka dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, ittafaqal ulama, para ulama telah berittifaq ala anna khairul qurun, bahwa sesungguhnya kurun terbaik, generasi terbaik, qarnuhu sallallahu alaihi wasallam, wal muradu ashabuhu. Kurun terbaik adalah kurunnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kurun Rasul adalah para sahabatnya. Hal yang sama bisa kita perhatikan juga dalam surah At-Taubah ayat 100 ketika Allah mengatakan as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Sebutnya. Dan orang-orang yang terdahulu yang masuk ke dalam Islam awal-awal dari golongan muhajirin dan dari golongan ansar. Tapi Allah lanjutkan. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan mereka yang mengikuti jalan mereka itu di atas kebenaran. Apa ganjarannya? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha atas mereka dan mereka ridha atas Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha. Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi mereka sabiqun awwalun muhajirin, sabiqun awwalun ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Allah akan siapkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Oleh karena itu, imam para mufassirin, seluruh kitab tafsir yang ada setelah zaman beliau itu akan kembali ke kitab beliau ini, yaitu Imam At-Tabari. Ketika menafsirkan ayat ini, ketika mengatakan walladzina tabauhum bi ihsan, beliau mengatakan yaqul, Allah mengatakan walladzina salaku sabilahum, dan orang-orang yang berjalan di atas jalan mereka, para sahabat, fil imani billahi wa rasulih, dalam keimanan kepada Allah dan Rasulnya, wal hijratu min daril harbi ila daril Islam, dan berhijrah dari negeri perang ke negeri Islam. Talaba ridallah, dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang muhajirin yang keluar dari negeri Makkah yang dikuasai oleh orang-orang kafir yang memerangi agama Islam menuju Madinah. Maka kata Allah radhiyallahu anhum wa radwan. Jadi udah berapa dalil ini, Pak? 2 ya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sudah meng-ACC akidah dan amal. Apa bentuk peng-ACC Allah?
Apa bahasa Indonesia yang baiknya? Tapi paham kan? Nah, untuk pengasih-asayan Allah Subhanahu wa taala atas akidah dan perbuatan sahabat. Pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan sifat siddiqin. Orang-orang yang telah mempercayai apa yang membenarkan apa yang telah datang kepada mereka. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengikuti jalan siddiqin itu. Maka itu Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surah At-Taubah ayat 119. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan bersamalah kalian bersama orang-orang yang shadiqin." Siapa itu as-shadiqin? Ibnu Umar mengatakan, ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sa'id bin Jubair mengatakan, ma'as shadiqin, bersama as-shadiqin Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Ad-Dhahhak juga mengatakan, umiru, mereka diperintahkan, an yakunu, agar mereka ma'a, bersama Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Dan dalam ayat yang lain, surah Al-Baqarah 137, Allah berfirman ketika Allah mengisahkan tentang ahlul kitab. Allah mengisahkan tentang ahlul kitab. Allah mengatakan, fa'in amanu, wahai Muhammad, jikalau mereka itu beriman, yakni ahlul kitab beriman, bimithli ma amantum bihi, seperti apa yang telah kalian imani, faqad ihtadaw, maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Wa in tawallaw, dan jikalau mereka menolak, fa innama hum fi syiqaq, maka sesungguhnya mereka berada di atas permusuhan kepadamu. Maka dalam ayat ini, fa'in amanu, jikalau mereka ahlul kitab dari golongan Yahudi ini, amanu, beriman, bimithli ma amantum, antum, seperti apa yang kalian beriman di atasnya, faqad ihtadaw, maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yukhatibu bihi as-sahabah, Allah sedang berbicara, mengatakan hal ini ditujukan kepada para sahabat. Makanya At-Tabari mengatakan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi, jikalau kalian, kata Allah, jikalau mereka orang-orang Yahudi beriman sebagaimana kalian imani, kata At-Tabari, fa in saddaqal yahudu wan nasara billah, jikalau Yahudi dan Nasrani ini membenarkan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma unzila ilaikum, dan apa yang telah diturunkan kepada kalian, wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, wa ma utiya Musa, apa yang diberikan kepada Musa, kepada Isa, wa utiya nabiyyuna min rabbihim, dan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada para nabi-nabinya, wa aqarru bidzalika, dan mereka membenarkan hal tersebut, mithla ma saddaqtum antum bihi, sebagaimana yang kalian imani, kalian mengimani dengannya, ayyuhal mu'minun, wahai para orang-orang yang beriman, wa aqrartum, dan apa yang telah kalian ikrarkan, waqad wuffiqu wa rashidu, maka dia telah mendapatkan jalan yang benar dan telah diberikan petunjuk. Maka orang yang pertama kali diturunkan ketika ayat ini turun, kalian, yakni ketika kaum muslimin yang ada di zaman itu adalah mereka, para sahabat. Di antara lain juga Allah memberikan kepada mereka predikat yang mulia. Allah memberikan kepada orang-orang di zaman itu dengan predikat munib. Munib adalah orang yang ikhlas, jujur,
untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Luqman ayat 15, "Wattabi' sabila man anaba ilai." Ikutilah oleh kalian jalan orang-orang yang ikhlas untuk kembali kepadaku. Maka Ibnu Abbas mengatakan Abu Bakar. Dia adalah Abu Bakar. Yahya ibn Salam mengatakan man anaba ilai, orang yang kembali ikhlas kepadaku, maksudnya man aqbala ilayya biqalbihi mukhlishan, adalah orang-orang yang kembali kepada aku dengan hati yang ikhlas. yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minun, dan orang-orang beriman di kala itu, yaitu sahabat. Dan ayat-ayat yang lain, silakan Bapak tulis. Surah An-Nisa 115 mengatakan hal yang sama. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa jalan Rasulullah SAW dan jalan kaum mukminin adalah jalan yang satu yang tidak bisa dipisah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surah Yusuf 108. Nanti yang An-Nisa silakan baca sendiri karena istinbatnya sama. Dalam surah Yusuf 108, Allah mengatakan kepada kita, "Qul," katakan wahai Muhammad, "hadhihi sabili," ini adalah jalanku. Yang mana ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, ala basiratin, di atas basirah, di atas petunjuk. Aku, jalanku, wa manittaba'ani, dan jalan orang-orang yang mengikuti aku. Makanya kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan jalanku dan jalan orang yang mengikuti aku, kata Ibnu Abbas, siapa itu? Ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu ala ahsani tariqah. Mereka adalah orang yang berada di atas jalan yang paling baik. Wa aqsadu hidayah, di atas petunjuk yang paling benar. Ma'danul ilm, lumbung ilmu. Wa kanzul iman, dan juga harta karun keimanan. Wa jundur rahman, dan mereka adalah tentara-tentara Allah yang Maha Rahman. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ini selaras juga apa yang disampaikan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman. Kita perhatikan Pak, dan tadi kita ngambil motifnya kalam-kalam orang terdahulu nih. Sahabat tabi'in, terus salafi kan? Salafi. Maka Hudzaifah ibn al-Yaman mengatakan, "Ya ma'syaral qurra, wahai para qurra, para pembaca Al-Qur'an, istaqimu, istiqamahlah kalian di atas jalan para sahabat ini. Faqad sabaqtum sabqan ba'ida, karena sungguh mereka telah mendahului dan melampaui kalian dalam ketaatan dan keilmuan. Fa in akhadtum yaminan wa shimalan, dan jikalau kalian ngambil jalan kanan kiri, gak mau lurus, kadang begini kadang begitu, laqad dhalaltum dhalalan ba'idan, sungguh kalian telah tersesat dengan kesesatan yang nyata." Baru ketika ini kita ambil pendapat daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, "Wa nahnu na'lamu," dan kami mengetahui, "annal Qur'ana," bahwasanya Al-Qur'an itu, qara'ahu sahabah wat tabi'un wa tabi'uhum, telah dibaca oleh para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, wa annahum kanu, dan mereka itu semua, a'lamu bitafsirihi wa ma'anih, orang yang paling paham tentang tafsir Al-Quran itu dan makna daripada Al-Quran itu. Kama annahum a'lamu bil haqq alladhi ba'atha Allahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran yang dengannya Allah Subhanahu wa taala utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman khalafa qaulahum, barang siapa yang menyelisihi perkataan mereka, wa fassara al-Qur'ana bi khilafi tafsirihim, dan menafsirkan Al-Qur'an di luar, tidak sesuai dengan tafsir para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, faqad akhta, maka sungguh dia telah salah.
Di antara dalil yang lain adalah wasiat Rasulullah SAW yang mengatakan kepada kita untuk mengikuti jalan para sahabat ketika terjadi perpecahan umat. Ini semuanya juga sudah hafal. Hadis ini riwayat daripada Imam Ahmad dan juga riwayat daripada Imam Abu Dawud dari Irbad ibn Sariyah. Ketika Nabi memberikan kalimatnya, lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah sebuah kalimat perpisahan, maka tolong wasiatkan kepada kami. Maka Rasulullah SAW mengatakan, usikum bitaqwallah. Aku mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wassam'u watta'ah. Dengar dan taat kepada pemimpin yang sah. Wa in kana abdan habasyian, walaupun pemimpin itu adalah dari golongan budak Habasyi, budak hitam. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di, karena sesungguhnya barang siapa yang hidup setelah sepeninggalan aku, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perpecahan yang begitu banyak. Fa alaikum bisunnati, oleh karena itu ikutilah oleh kalian sunnahku, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang telah mendapatkan petunjuk. Stop dulu. Nabi nyebutin berapa? 2. Sunnati, sunnahku, dan sunnah khulafa. Dua. Jadi ini 1 pena, 2 pena, dan banyak yang pena, 3, 4, 5 dan sebagainya, itu punya cara penyebutannya masing-masing. Berbeda dengan Indonesia, nggak ada kan? 1 pulpen, pena, ya pena. Kalau pena banyak, ya pena. Nggak ada kalimat gantinya. Tapi dalam bahasa Arab ada 1 pena, qalamun, 2 pena, Masya Allah, ayo dapat hidayah nih, dapat hadiah nih. Siapa yang mau menjawab nih? Qalamani, 2 qalam atau 2 pena. Kalau bentuk jamak, Masya Allah, oh iya, hadiah. Aqlam. Bahasa Indonesia nggak ada seperti itu ya. Nggak ada. Nah, sehingga di sini ketika Rasul SAW itu menyebutkan 2 unit, sunnahku dan sunnah khulafa, harusnya menggunakan kata ganti untuk 2. Sebagaimana tadi, qalamun, qalamani, aqlamun. Tapi Nabi nggak menggunakan itu. Nabi langsung menggabungkan dengan 1 kata ganti, tunggal. Nabi mengatakan, tamassaku, berpeganglah teguh kalian, biha. Harusnya bihima kalau bentuk 2. Bihima. Nabi nggak pakai itu. Nabi langsung tamassaku biha. Pegang teguh kalian dengannya. 1, padahal disebut 2 unit. Maksudnya apa? Itu 1 kesatuan yang nggak bisa dipisah. Wa'abdu 'alaiha, gigit dia itu yang 1 kesatuan itu, bin nawajid, dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian atas perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena segala sesuatu yang diada-adakan adalah bid'ah. Hal ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73, yang selamat hanya 1. Siapa? Ma ana 'alaihil yauma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas aku, di atas agamaku, jalanku, dan jalan para sahabatku. Dengan secara eksplisit Nabi mengatakan wa ashabi, dan jalan sahabatku. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala juga, atau Nabi SAW mengatakan bahwa mengikuti sahabat atau para sahabat merupakan penjaga umat Islam selepas wafatnya Rasulullah SAW.
Ini nggak main-main ini. Sebagaimana yang Nabi sampaikan dalam hadis riwayat Abdullah bin Qais yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Gak perlu ditanya lagi sahih apa enggak ya berarti. Kata Rasulullah SAW, wa ashabi amanatun li ummati. Para sahabatku itu adalah penjaga bagi umatku. Idza dhahaba ashabi, apabila sahabatku telah pergi, setelah tiada, telah meninggal dunia, ata ummati ma yu'adun, maka akan datang atas umatku apa yang dijanjikan kepada mereka dari fitnah-fitnah dan cobaan-cobaan. Artinya ketika para sahabat semasa hidupnya adalah penjaga umat Muhammad SAW dari termunculnya kebid'ahan, maka setelah mereka wafat, apa ilmu-ilmu yang telah mereka sampaikan adalah penjaga bagi orang-orang yang setelahnya. Maka setidaknya 5 kategori ini. Apa tadi? Baca ulang. Apa Pak? Apa tuh wahai Imam Bukhari? Kalau Imam Bukhari sekali dengar langsung masuk tuh. Yang nyatat apa? Tulis apa aja yang nyatat? Pokoknya yang tadi Ustaz sampaikan deh. Maka dari apa yang disampaikan tadi menunjukkan bahwa ya, mengikuti jalan para sahabat adalah suatu keniscayaan yang tidak boleh untuk kita tinggalkan. Ini penjelasan tentang perkataan Imam Ahmad yang pertama. Kemudian perkataan beliau melanjutkan, ya enggak? Silakan dibuka matanya itu. Beliau mengatakan, tadi kita sudah jelaskan di bagian pertama, wa tamassaku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasulullah SAW dan mengikuti mereka. Lalu Imam Ahmad juga akan masuk pembahasan kedua daripada muqaddimah kitab ini. Wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun, dan meninggalkan bid'ah karena semua bid'ah adalah kesesatan. Maka dalam hal ini, dalam membahas masalah ini maka kita bagi menjadi beberapa poin, Pak. Poin pertama, definisi bid'ah. Bid'ah itu apa? Maka secara bahasa, mohon maaf, dalam pembahasan masalah bid'ah ini, maka penting bagi kita memahami definisi secara bahasa, secara istilah. Karena ini penting untuk nanti kita akan bahas ke pembahasan berikutnya. Dalam definisi secara bahasa, maka bid'ah itu adalah sesuatu hal yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Perhatikan kalimat ini. Segala hal yang baru dalam kategori apapun, dalam bidang apapun, dalam masalah apapun, selama dia adalah hal yang baru yang dahulu tidak ada, maka masuk dalam kategori bid'ah secara bahasa. Contoh dengan ini, handphone ini. Misalkan kita katakan ini iPhone berapa yang terakhir keluar sekarang? 16. 17 sudah keluar? Wahai iPhoneers. Seandainya 16 paling terakhir, ya nggak sih? Anak nggak tahu nih, anak nggak ngikutin masalah ini. Nggak ngikutin juga ya? Contoh lah ya, iPhone 16. 17, iPhone 17. Maka ketika keluar iPhone 18, hal baru yang fitur-fiturnya belum ada pada iPhone sebelumnya. Apa? iPhone-nya bisa jadi mobil. Misalnya, ini bukan endorse. Wah, ini belum ada sebelum-sebelumnya seperti ini. Maka ini yang seperti ini masuk kategori bid'ah dalam bahasa. Tapi pembahasan kita dalam masalah ini bukan dalam masalah kategori bahasa. Tapi kita masuk ke dalam kategori dalam arti masalah syariat. Maka secara syariat, makna bid'ah menurut Imam Asy-Syatibi, beliau mengatakan bid'ah adalah ibaratun an tariqatin fid din. Bid'ah adalah suatu istilah untuk suatu jalan dalam agama. Stop.
Apa relasinya antara makna bahasa dengan makna syariat di sini? Ada dipersempit. Ya enggak? Ranahnya dipersempit. Ketika bahas masalah bid'ah secara bahasa, maka luas. Nah, ketika masuk bid'ah secara syariat, maka maknanya dipersempit. Yang kita bahas dalam masalah perkara syariat. Jadi jangan bilang mobil adalah bid'ah secara syariat. Enggak. Handphone, enggak. Mikrofon, tidak. Lampu, tidak. Karena kalau dalam definisi secara syariat, maka dipersempit suatu istilah untuk suatu jalan dalam agama. Mukhtara'atin, yang mana jalan itu suatu hal yang dibuat-buat. Poin 2 tuh. Poin 1, agama. Poin 2, dibuat-buat. Poin ketiga, tudahis syariah, yang menyerupai syariat. Poin ketiga, yuqsadu bisuluki 'alaiha, maksud mengikuti hal tersebut al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala, berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya hal ini dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa poin? 4. Perkara baru dalam agama dibuat-buat untuk menyerupai syariat, dikerjakan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ulama lain mengatakan bahwa bid'ah adalah az-ziyadah fid din, tambahan dalam agama, awin nuqsan minhu, atau mengurangi agama. Tambahan atau pengurangan agama. Al-haditsan, yang mana tambahan atau pengurangan itu adalah suatu perkara yang baru, yang belum ada, dan hal itu adalah suatu hal yang terjadi ba'da sahabah, setelah zaman para sahabat, bi ghairi idznin minasyara', yang tidak mendapatkan izin daripada syariat, atau yang syariat tidak mengizinkan hal tersebut. Secara ringkas, maka bisa kita katakan bid'ah adalah segala sesuatu yang diadakan atau diada-adakan dalam agama tanpa dasar. Secara ringkasnya begitu. Segala sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama tanpa dasar. Maka Bapak dan Ibu sekalian, dari apa yang telah kita sampaikan tadi, kita bisa mengambil sebuah ringkasan atau sebuah kesimpulan. Yang pertama, definisi bahasa itu lebih umum, karena lebih umum, kita bisa memasukkan istilah itu kalau secara bahasa. Oleh karena itu, semua yang termasuk yang kedua adalah ketika kita bisa mengatakan bahwa definisi secara bahasa itu lebih luas daripada definisi syariat, maka seluruh bid'ah dalam syariat itu masuk ke dalam definisi bahasa, tapi tidak dengan sebaliknya. Apa enggak? Ayo kita pusing, biar panas bengkulu karena habis hujan. Ketika makna bid'ah secara bahasa itu segini dan bid'ah secara syariat itu segini, ini jempol ini, maka seperti ini ya tuh Pak, seperti telur ceplok, telur mata sapi. Bagian kuningnya bid'ah secara syariat, ya betul tidak? Bagian putihnya yang meliputi bagian luar itu bid'ah secara bahasa, karena dia meliputi segala sesuatu. Sehingga bid'ah secara syariat itu ya bid'ah secara bahasa. Tapi tidak semua bid'ah secara bahasa itu bid'ah secara syariat. Ustaz itu ngapain sih ngomongin begini? Antum mau jadi Aristoteles apa? Rocky Gerung kali.
Bukan, Pak. Ini kita perlu untuk membahas hal ini supaya nanti ini menjadi sebuah pengantar ketika kita akan membahas ada nggak sih namanya bidah hasanah. Makanya pelan-pelan dulu, ini jangan langsung dibuang. Poin ketiga yang kita bisa ambil dari hal ini adalah kalau memang seandainya bid'ah secara bahasa itu lebih luas, menyakup lini-lini secara umum, teknologi, pertanian, kemudian pangan, kemudian apapun lah itu ya. Dan bid'ah secara syariat itu adalah hal yang lebih spesifik, yakni tambahan-tambahan yang tidak diizinkan. Berarti tidak semua bid'ah secara bahasa itu tercela. Iya Pak nggak? Pusing. Boleh nggak Pak orang Islam itu menemukan mobil? Boleh. Boleh nggak orang Islam menemukan handphone terbaru? Boleh. Boleh nggak orang Islam menemukan sebuah inovasi terbaru dalam teknologi yang mungkin 14 atau 21 abad ini tidak pernah ditemukan oleh umat manusia. Yang menemukan orang Bengkulu, orang Indonesia, jemaah masjid, Abu Bakar As-Siddiq. Boleh? Bukan kayak itu bid'ah. Nah, artinya ini bukan bahasan kita. Dalam masalah syariat tidak ngomongin masalah itu. Dalam masalah syariat tidak ngomongin masalah itu. Karena artinya bid'ah yang secara bahasa tidak semuanya tercela. Tapi bid'ah dalam syariat pasti semuanya tercela. Maka daripada itu, dari 3 poin yang tadi kita sampaikan, bisa kita ambil sebuah kesimpulan instan, kesimpulan prematur. Nanti kita akan jelaskan ya. Bahwa perkataan para ulama yang membagi bid'ah lebih daripada 1, maka pembicaraan itu adalah pembicaraan bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara syariat. Karena yang perlu untuk diperinci mana yang boleh dan tidak boleh adalah bid'ah dalam kategori bahasa, bukan dalam kategori syariat. Ya kan? Karena secara bahasa terlalu luas. Sehingga mesti untuk diperinci mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Contohnya kalimat seperti ini. Ketika ada orang datang dan dia memiliki sebuah penyakit, misalkan penyakit hipertensi. Dokter mengatakan, Bapak tolong jaga makanannya. Pasti akan mengatakan seperti itu dokter, Pak. Apakah Bapak akan berhenti di situ? Oh ya dokter, terima kasih. Pasti Bapak akan memperinci. Nah dulu dok, makan apa yang boleh buat saya, apa yang tidak diperbolehkan. Karena kalimat makanan terlalu luas. Paham Pak ya? Ini makanya para ulama ketika menyampaikan tentang definisi itu bukan berarti itu nggak ada fungsinya. Kita ada fungsinya semua. Sehingga kesimpulan kedua yang bisa kita ambil daripada apa yang dibahas ini adalah seluruh bid'ah dalam ranah syariat atau agama terlarang dalam segala bentuk kebid'ahan itu. Baik dia berupa pemahaman akidah atau dalam hal ibadah nggak boleh. Dari mana kita bisa mengambil kesimpulan ini? Oke, sudah azan kah? Berasap-asap kan kepalanya Pak? Belum. Sudah lagi berapa lama?
Azan dulu aja kalau gitu berarti. Habis azan kita kita selesaikan sedikit. Habis itu baru akhirnya kita mengakhiri insyaallah. Mengapa? Mohon maaf nih, anak orang Jawa Barat. Jadi kalau saya ada kalimat mangga, itu maksudnya silahkan ya. Silahkan ya, beliau dia orang Jawa Barat asli ini. Akang ini. Silahkan untuk istirahat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nah, sekarang kita mulai masuk kepada dalil-dalil yang membicarakan tentang hal itu untuk menguatkan atau sebagai suatu bentuk memang benar dalil daripada syariat menunjukkan hal tersebut. Dalil yang pertama Pak, yang menunjukkan kebenaran atas kesimpulan yang tadi kita sudah buat bahwa seluruh kebid'ahan ketika sudah masuk ke dalam ranah syariat maka semuanya terlarang. Yang pertama adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam bab ini, karena disclaimer dulu. Dalam bab pembahasan tentang bid'ah, maka Anda berusaha sebisa mungkin menggunakan tafsiran hadis berdasarkan perkataan ulama besar mazhab Syafi'i. Oke. Dalam tafsiran hadis-hadis yang akan Anda sampaikan, Anda akan berusaha bagaimana untuk membawa tafsiran hadis-hadis ini berdasarkan ulama pentolannya mazhab Syafi'i. Di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan An-Nawawi. Rasulullah SAW bersabda, dan ini semua sudah kita hafal pasti. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada, man ahdatsa, barang siapa yang mengada-ada fi amrina hadza, dalam perkara kami ini, perhatikan. Udah berapa poin yang disebutkan? 2. Man ahdatsa, perbuatan yang tidak ada contohnya, perbuatan baru, ya enggak? Fi amrina hadza, dalam perkara agama, poin nomor 2 enggak tuh? Ma laisa minhu, yang tidak ada contohnya dan perintahnya. Berarti poin keberapa itu? Yang keempat, tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa Rasul untuk membuat perkara itu. Ya Bang enggak? Coba dibuka, mana tadi catatannya? Dari perkataan Syatibi pas di definisi. Ada 4 kan? Pertama perkara baru, menyelisih perkara baru, terus tidak yang dibuat-buat, menyerupai syariat, tidak ada melebih-lebihkan, tidak ada izin, ya enggak? Rasul sudah mengatakan ini dalam hadis Bukhari dan Muslim. Lalu apa kata para ulama? Di antara para ulama yang menafsirkan hadis ini adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar daripada mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan, wa hadzal hadis, dan hadis ini ma'dudun, termasuk min usulil Islam, daripada hadis-hadis yang menjelaskan tentang pokok-pokok Islam. Wa qa'idatun min qawaidihi, dan merupakan kaedah daripada kaedah-kaedah Islam. Kenapa? Fa inna ma'nahu, karena sesungguhnya makna daripada hadis ini, man ikhtara'a, barang siapa yang menginovasi, membuat sesuatu hal yang baru, fid dini, dalam perkara agama, ma la yashhadu lahu aslun, yang tidak memiliki dasar atas perbuatan itu,
fala yultafatu ilaihi, maka perbuatan itu tidak ditengok sama sekali, tidak dianggap. Siapa yang bilang? Ibnu Hajar. An-Nawawi juga mengatakan hal yang sama. Beliau mengatakan hadzal haditsu, hadis ini mimma yanbaghi an yu'tana bihifdzih, merupakan hadis di antara hadis yang harus dihafal dan dijaga. Wasti'malihi fi ibtalil munkarat. Dan hadis ini juga harus diaplikasikan dalam membatalkan kemungkaran. Bahasa beliau. Dibeda-bedakan? Tidak. Hadis yang kedua, hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga dari Aisyah, masih sama. Rasulullah SAW mengatakan, man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Masih sama tuh poin-poinnya tuh. Maka An-Nawawi mengatakan wa hadzal haditsu, hadis ini qaidatun 'azimatun, adalah sebuah kaidah yang agung min qawaidil Islam, dalam kaidah-kaidah Islam, wa huwa min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sebuah jawami'ul kalimnya Rasulullah, kalimat yang pendek tetapi memiliki makna yang luar biasa luasnya. Fa innahu sharihun, sesungguhnya hadis ini sangat gamblang, fi raddi, dalam menolak kullil bid'ah wal mukhtara'at, seluruh bid'ah dan perkara-perkara baru. Beliau bilang kullu bid'ain wa al mukhtara'at. Hadis yang lain, hadis riwayat Muslim. Dan ini yang insya Allah semua juga kita sudah hafal dan sering mendengar daripada asatid, ketika mereka mengatakan fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin. Ini hadis riwayat Muslim, Pak. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Maka berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa qawluhu, perkataan Rasulullah SAW, kullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah adalah sesat. Qa'idatun syar'iyyatun kulliyatun, adalah kaidah syariat yang sangat menyeluruh. Bimantuqiha wa mafhumiha, baik secara tersirat maupun tersurat daripada kalimat ini. Wa amma mantuquha, adapun yang tersirat daripada kalimat ini, faka'anna yuqal, sebagaimana seperti dikatakan, hukmu hadza bid'atun, hukum perbuatan ini, contohnya perbuatan A misalkan, bid'atun adalah sebuah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Fala takunu minasy-syar'i, maka tidak termasuk bagian daripada syariat. Li'anna syar'a, karena syariat itu kulluhu, semuanya, huda, petunjuk, sesuai aturan, sesuai SOP. Kurang, tambah lagi. Di antara dalil kedua, di antara jenis dalil kedua yang menunjukkan bahwa hal tersebut dilarang adalah ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang kesempurnaan Islam. Di antaranya ayat yang semua kita hafal insyaallah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan oleh kepada kalian agama kalian. Makanya ini Ibnu Abbas ketika membaca ini, yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan kepada oleh kalian. Apakah kepada para kaum mukminin, annahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qad akmala lahul iman, telah menyempurnakan bagi mereka iman. Fala
yahtajuna ila ziyadatin abadan, maka mereka tidak perlu lagi dengan tambahan apapun itu. Waqad atammahu, karena Allah telah menyempurnakan bagi mereka. Fala yanqusu abadan, dan enggak perlu untuk dikurang-kurangi lagi selama-lamanya. Waqad radiyahu, karena Allah telah ridha atas jalan itu. Fala yasqutu abadan, oleh karena itu mereka tidak akan pernah mendapatkan murka Allah selama-lamanya. Ibnu Abbas bilang, fala yahtajuna ila ziyadatin abadan, enggak perlu tambah-tambah lagi. Fala yahtajuna ila naqsin abadan, enggak perlu kurang-kurang lagi. Apakah Ibnu Abbas adalah Wahabi? Wallahu ta'ala. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Beliau mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah, barang siapa yang menganggap bahwa dalam agama Islam ini ada bid'ah yang baik, faqad za'ama, maka sungguh dia telah menyangka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati syariat. Apa bentuk pengkhianatan syariat Nabi Muhammad dalam perkataan Imam Malik? Insya Allah kalau ada waktu kita akan bahas. Kalau ada waktu, ini poin 1. Kenapa kalau kata Imam Malik, kalau seandainya ada bid'ah yang baik maka Muhammad itu mengkhianati syariat? Beliau rahimahullah mengatakan, fa inna Allah ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan atas kalian agama kalian. Fama lam, ini kesimpulan beliau dari ayat. Fama lam yakun yauma idzin dinan, maka yang pada hari itu ketika ayat turun itu bukan bagian daripada agama, fala yakunul yauma dinan, maka yang ada pada hari ini juga bukan bagian daripada agama. Artinya tidak ada tambahan. Hadis yang lain yang menunjukkan bahwa agama ini Rasulullah SAW tinggalkan dalam keadaan putih, yang mana atau terang, yang mana malamnya kayak siang, yang kata Nabi, jikalau seseorang itu keluar dari jalan itu maka dia akan tersesat. Ini menunjukkan bahwa seluruh yang disampaikan oleh Rasul sudah sempurna, tidak perlu lagi ditambah dan dikurangi. Yang paling eksplisit dalam masalah itu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mohon maaf Pak, ngomongnya agak cepat karena mau isya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Abu Dzar. Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, yuqarribukum ilal jannah, amalan-amalan yang bisa mendekatkan kalian kepada surga, wa yubaidukum minan nar, dan menjauhkan kalian dari api neraka, illa waqad buyyina lakum, kecuali hal itu semua sudah aku jelaskan semua, maka tidak perlu lagi ada tambahan. Perlu kita sampaikan tentang kenapa Imam Malik bisa mengatakan Rasul mengkhianati syariat kalau ada bid'ah hasanah. Masih kuatkah Pak? Ini mohon maaf, ini bukannya meragukan kekuatan orang Bengkulu. Tadi pagi anak ke benteng Malbor. Anda baca di beberapa artikel dan juga di tulisan-tulisan sejarah yang ada, benteng Malbor ini dengan sebegitu tebalnya itu berhasil diluluh lantahkan dan dibakar oleh orang Bengkulu 2 kali. Jadi emang ini orang Mongolia luar biasa ini. Ini yang di Jawa Barat sampai ciut ini melihat itu. Ya, Ustaz ya. Kenapa kok Imam Malik sampai bisa akhirnya mengatakan demikian? Begini Pak. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa ini adalah suatu hal yang baik walaupun memang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka coba kita tanyakan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Rasulullah SAW mengetahui kebenaran? Maka jawaban tidak akan lepas kecuali 2. Iya atau tidak. Karena di sini nggak ada jawaban maybe.
50-50 nggak ada. Apakah Rasul mengetahui kebenaran? Maka jawabannya iya atau tidak. Jikalau seandainya dia mengatakan tidak, beres. Gak mungkin. Rasulullah SAW gak mengetahui segala sesuatu? Gak mungkin. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi yang gak tahu hal-hal itu? Dan dalam hal ini bukan Nabi yang salah Allah karena dia ngasih tahu. Kalau memang saya itu adalah suatu kebaikan dan maslahat bagi kaum muslimin, maka jawaban cuma dua, iya atau tidak. Kalau tidak berarti tetot, selesai, pembahasan selesai. Maka dia akan mengatakan, oh iya, gitu toh? Maka kita akan pindah ke pertanyaan kedua. Oke. Bapak mengatakan bahwa atau antum atau Anda mengatakan bahwa Rasul mengetahui kebenaran. Pertanyaan kedua, Rasulullah SAW itu memiliki kecakapan atau tidak untuk menyampaikan risalah? Maka nggak akan lepas dari dua jawaban. Iya atau tidak. Jika dikatakan ya Rasul memang nggak punya kecakapan dalam menyampaikan risalah, maka selesai. Allah Subhanahu Wa Taala mengutus kepada umat manusia nabi yang gagap. Dan nggak mungkin dia akan mengatakan tidak. Maka pasti jawabannya adalah, oh ya punya kecakapan dalam masalah itulah. Oh dia mengatakan iya, maka kita katakan hal yang pertanyaan yang ketiga. Ini secara singkat ya. Sebenarnya ada perincian lagi tapi nggak masalah singkat. Pertanyaan ketiga, Rasul alaihissalam itu beliau itu memiliki tekad yang kuat untuk memberikan petunjuk dan pengajaran kepada umatnya apa tidak? Jawaban cuma dua. Iya atau tidak. Kalau dia mengatakan tidak, berarti Anda mendustakan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka jawabannya adalah iya. Beliau berarti memiliki tekad yang kuat. Lalu jikalau seandainya begitu, maka kita ukur. Rasul mengetahui kebenaran. Rasul memiliki kecakapan untuk menyampaikan risalah. Rasul alaihissalam memiliki tekad untuk memberikan pengajaran dan hidayah kepada umat-umatnya. Maka jikalau memang sifat Rasul ini tidak seperti ini, maka tidak mungkin beliau wafat dan ada satu ibadah yang sangat besar di sisi Allah yang belum disampaikan. Jikalau ternyata memang ada salah satu di antara ibadah agung yang belum disampaikan, maka silahkan jawab salah satu di antara tiga ini diganti dari tidak menjadi iya. You can choice. Jaksel. Anda bisa pilih. Makanya kata Imam Malik, barang siapa yang mengatakan bid'ah dan itu adalah suatu hal yang baik, maka menyelisih. Apakah dia meyakini bahwa Nabi SAW itu mengkhianati syariat? Karena dia harus ganti jawaban salah satu di antara tiga ini dari tidak menjadi iya. Oke Pak, kita sudah menyebutkan banyak hal tentang masalah-masalah itu. Sebenarnya ada banyak hal kita bisa melihat daripada sikap para sahabat, gimana sih para sahabat menyikapi kebid'ahan itu, kemudian sikap para tabi'in, kemudian sikap para ulama-ulama 4 madhab. Abu Hanifah ngomong apa tentang masalah bid'ah, Imam Malik sebagaimana yang tadi, Imam Syafi'i ngomong apa, Imam Ahmad bagaimana dan sebagainya. Maka dalam poin-poin ini yang mudah-mudahan mungkin bisa disampaikan insyaallah dalam waktu yang lain, kita bisa menyimpulkan bahwa seluruh bid'ah dalam syariat, seluruh bid'ah dalam kategori syariat maka bermakna sesat, salah, tidak ada yang benar.
pertanyaan. Jikalau demikian Ustaz, lalu apa pendapat antum tentang perkataan-perkataan para ulama yang membagi bid'ah menjadi lebih daripada satu? Di antara mereka adalah ulama yang membagi bid'ah menjadi dua, dan bahkan di antara mereka ada ulama yang membagi bid'ah menjadi 5. Contohnya apa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, sebagaimana disampaikan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Khilyah, Imam Syafi'i mengatakan al-muhdatsat minal umuri darban. Hal-hal yang diada-adakan itu atau hal-hal yang baru itu ada 2. Al-bid'ah, dalam riwayat lain al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada 2. Bid'atun mahmudatun, bid'ah yang terpuji, wa bid'atun madhmumatun, bid'ah yang tercela. Bahkan dalam kitab Imam An-Nawawi, tadi kita sudah sebutkan kalam-kalamnya tentang bid'ah, tentang hadis, tentang Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis wa kullu bid'atin dhalalah. Imam An-Nawawi mengatakan begini, Pak. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah itu sesat. Kata beliau, hadza amun makhsus. Kalimat ini walaupun secara zahir maknanya umum, kullu semua, tapi secara makna dia itu adalah suatu hal yang khusus. Tidak semuanya itu dhalalah. Wal muradu, dan maksud daripada hadis ini tentang kullu, semua, itu bukan seluruhnya, tapi aghlab, mayoritas. Artinya ada beberapa bid'ah yang tidak sesat. Bahkan beliau mengatakan, qala ulama mengatakan al bid'atu khamsatu aqsamin, bid'ah itu ada 5 jenis. Wajibatun, ada bid'ah wajib. Mandubatun, bid'ah yang mandub, sunnah. Muharramatun, bid'ah yang haram. Makruhatun, bid'ah yang makruh. Mubahatun, bid'ah yang mubah. Lalu apa jawaban kita atas ini semua? Maka mungkin Bapak agak teringat dengan kesimpulan-kesimpulan ketika kita membahas mengenai makna bid'ah secara bahasa dan secara istilah. Ada satu kesimpulan yang tadi saya katakan bahwa ini adalah suatu kesimpulan yang prematur di kala itu, yang mengatakan bahwa para ulama ketika membedakan bid'ah menjadi 2, menjadi 5 dan lain sebagainya, maka para ulama itu membahas bid'ah dalam definisi bahasa, bukan definisi. Dari mana itu bisa kita katakan? Apakah itu hanya sekedar asumsi? Mari kita bahas. Pertama, coba kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama itu mengenai bid'ah. Kita akan ulas secara penuh. Teksnya kita baca semuanya. Sok kita lihat. Ulama yang pertama yang membagi bid'ah menjadi 2 atau 5. Di antara yang pertama adalah Al-Is ibn Abdissalam. Al-Is ibn Abdissalam ketika itu membahas masalah ini, sebelum dia membahas mengenai membahas mengenai pembahasan tentang bid'ah, Al-Is mengatakan kalimat seperti ini. Tolong coba perhatikan sebelum Anda sebutkan tentang 4 poin tadi itu. 4 poin tentang definisi bid'ah tadi. Suatu hal yang baru dalam masalah agama, dibuat-buat untuk menyaingi syariat tanpa adanya izin dan sebagainya. Sok kita coba perhatikan perkataan Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, al-bid'atu, bid'ah adalah fi'lun, segala perbuatan, lam ya'had, yang belum ada, fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
di zaman Rasulullah SAW. Wahiyya munqasimatun, dan bid'ah itu terbagi menjadi bla 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 bla. Ayo, mari kita perhatikan kalamnya Al-Is bin Abi Salam. Dia mengatakan apa? Bid'ah itu fi'lun, perbuatan, apapun itu. Standarnya yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Ini ngomongin bid'ah dalam kategori apa? Bahasa luas. Semua perbuatan yang tidak ada di zaman Nabi, apapun itu, lini apapun, luas. Makanya yang beliau sedang ingin bicarakan bukan bid'ah dalam masalah syariat yang kita sekarang akan bicarakan dan kita permasalahkan. Maka kalau kata orang Arab, anta fi wadin wa nahnu fi wadin akhar. Ente di lembah itu dan ana di lembah yang lain. Nggak akan ketemu karena kita nggak bahas hal yang sama. Ente bicara itu tidak apple to apple. Kita lihat ulama lain. Kalau Al-Is bin Abi Salam kan bilangnya begitu. Kita lihat ulama lain, Ibn Jauzi misalnya. Ketika membicarakan tentang masalah bid'ah dan beliau ingin membagi, Al-Is bin Abi Salam menyebutkan kalimat seperti ini. Al-bid'atu, bid'ah itu ibaratun, suatu istilah, an fi'lin, tentang sebuah perbuatan, lam yakun, yang belum ada, fabtada'a, lalu diadakan. Ngomongin tentang apa ini? Bahkan beliau nggak cuma sampai di situ ngomongnya. Yang menunjukkan bahwa beliau lagi ngomongin kalimat pertama tentang bid'ah secara bahasa adalah dan fil mubtada'at, dari perbuatan-perbuatan bid'ah menurut definisi beliau, annaha tusadiqus syariah, perbuatan itu bertabrakan dengan syariat, bil mukhalafah, karena di dalamnya ada pelanggaran-pelanggaran. Ini mulai ngomongin masalah bid'ah secara syariat. Kenapa? Itu jibut ta'ati bi ziyadatin aw nuqsan. Karena bid'ah-bid'ah itu akan berkonsekuensi menambah atau mengurangi. Oleh karena itu mayoritas bid'ahnya menjadi buruk. Karena beliau sedang ngomongin bid'ah secara bahasa. Ustaz antum ngomongin siapa? Al-Is bin Abi Salam, Ibnu Jauzi. Tapi yang kalimat yang antum bawa Imam Syafi'i tadi di depan. Oke. Sekarang Imam Syafi'i kita bawa. Imam Syafi'i ketika membahas tentang kalimat tadi, orang terkadang cuma memutus di bagian itu. Padahal beliau rahimahullah mengatakan begini, Pak. Al-muhdatsat minal umuri darban. Perkara-perkara baru. Perhatikan kalimat beliau. Al-muhdatsat, perkara-perkara baru, minal umur, dalam segala sesuatu. Beliau ngomong dalam masalah agama. Minal umur, dalam segala sesuatu. Itu ada darban, dua model. Artinya dari kalimat yang pertama kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Imam Syafi'i nggak ngomong masalah bid'ah dalam syariat. Tapi beliau membahas tentang bid'ah secara bahasa. Dari mana? Minal umur, dalam segala sesuatu. Ini kalimat pertama. Lalu beliau sebutkan ahaduhuma, yang pertama dari jenis bid'ah itu ma'ahdatsa, segala sesuatu yang baru, yukhalifu kitaban, menyelisihi kitab Al-Quran, au sunnatan, atau as-sunnah, au atharon, atau athar dari para sahabat, au ijma'an, atau ijma'. Fahadhil bid'ah ad-dhalalah, inilah bid'ah yang dhalalah itu. Berarti ngomongin apa ini?
agama. Ya Bang? Semua bid'ah yang menyelisih kitab, menyelisih sunnah, menyelisih athar, menyelisih ijma, maka inilah bid'ah dhalalah itu. Dan beliau mengatakan dalam yang kedua, wa ma ahdatsa, adapun segala sesuatu minal khairi yang dibuat dan itu adalah suatu hal yang baik, la khilafa fihi liwahidin min hadza, yang mana perkara baik ini tidak menyelisih kitab, tidak menyelisih sunnah, tidak menyelisih athar, tidak menyelisih ijma. Ngomongin apa berarti? Bahasa. Hadhihi muhdatsatun ghairu madhmumah. Ini perbuatan yang muhdats, yang baru memang, tapi bukanlah suatu hal yang dicela. Sehingga dalam hari ini Imam Syafi'i yang ngomong masalah bid'ah secara syariat yang kita permasalahkan. Ya tadi dalilnya kita bawakan banyak banget tuh, sampai puyeng bapak-bapak. Tapi yang kita bawakan adalah yang berhubungan dengan bid'ah secara bahasa. Makanya Imam Syafi'i dalam teks yang lain mengatakan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Bid'atun mahmudatun, bid'ah yang terpuji, bid'atun madhmumatun, bid'ah yang tercela. Kadang cuma sampai sini dipotong. Ya enggak? Lanjut dong Mas. Apa kata beliau? Fama wafaqas sunnah, adapun hal baru yang sesuai dengan as-sunnah, fahuwa mahmud, itu adalah hal yang baik. Pertanyaannya, apakah bisa bid'ah dalam syariat itu sesuai dengan sunnah? Wa ma khalafa sunnah, adapun yang menyelisih sunnah, fahuwa muharram, fahuwa madhmumun, maka bid'ah itu adalah bid'ah yang madhmum. Oleh karena itu, Imam Ibnu Rajab menyampaikan dalam masalah ini, wa muradu Syafi'i, dan maksud daripada Imam Syafi'i, annal bid'ata madhmumah, bahwa bid'ah yang tercela itu ma laisa laha aslun, adalah bid'ah yang tidak ada asalnya, minas syariah yurja'u ilaihi, tidak ada asal dari syariat yang bisa dijadikan sebagai pedoman. Wahya al-bid'ah, dan dia adalah bid'ah fi itlaqi syar'i, dalam konteks definisi syariat. Ya salam. Wa ammal bid'ah al-mahmudah, adapun bid'ah yang mahmudah, yang terpuji, menurut istilah Imam Syafi'i, fama wafaqa sunnah, adalah yang sesuai, yang sejalan dengan as-sunnah. Yakni, kata beliau Ibnu Rajab, ma kana laha aslun minas sunnah yurja'u ilaiha, adalah perbuatan-perbuatan yang memang punya dasar dari sunnah yang dia bisa kembali kepadanya. Wa innama, dan sesungguhnya bid'ah yang mahmudah dalam lisan Imam Asy-Syafi'i, hiya bid'atul lughatin, hiya bid'ah dalam konteks lughah, bahasa, la syar'an, bukan dalam konteks syariat. Maka selesai dalam hal itu. Ustaz belum satu lagi. Antum tadi bawakan kalimat Imam Syafi'i, bawakan kalimatnya Imam Nawawi. Yang Imam Nawawi belum dibawa, belum dijawab. Ya enggak? Fair dong. Kalau sudah dilempar harus dibantah dalam hal ini. Ayo Mas, kita sama-sama membaca teks daripada kalimat Imam An-Nawawi. Baca secara utuh. Imam An-Nawawi mengatakan, qauluhu, perkataan sabda Rasulullah SAW, kullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah adalah sesat, itu amun maksus. Yang itu katanya adalah kalimat umum secara zahir, tapi maknanya adalah suatu hal yang khusus. Wal muradu, dan maksud daripada bid'ah yang sesat itu, ghalibul bid'ah, mayoritas bid'ah. Kan cuma sampai situ disebutkan kan? Terus dipotong. Padahal
Imam An-Nawawi setelah selesai ngomong wal muradu dan maksudnya adalah ghalibul bid'ah, mayoritas bid'ah, Imam Nawawi langsung mengatakan qala ahlul lughah, berkata para ahli bahasa. Qala ahlul lughah, berkata para ahli bahasa, hiya kullu syai'in, bid'ah adalah segala sesuatu umum tanpa ada masalah dalam masalah agama. Kullu syai', segala sesuatu. Umila ala ghairi mithalin sabiqin, yang dikerjakan tanpa adanya contoh sebelumnya. Apapun itu. Ditambahkan nama beliau, qala ulama, para ulama mengatakan al bid'atu khamsah, bid'ah itu ada 5 jenis. Wajibatun, ada bid'ah yang wajib, mandubah yang sunnah, muharramah yang haram, makruhah yang makruh, yang mubah. Orang terkadang putus di situ, ceder, tidak dilanjutkan selanjutnya. Padahal beliau melanjutkan. Dan silakan bapak-bapak dan ibu-ibu nilai sendiri. Imam Nawawi ini lagi ngomongin apa? Bid'ah syariat atau bid'ah bahasa? Kata Imam Nawawi, faminal wajibah, dan di antara bid'ah yang wajib adalah mengumpulkan dalil-dalil para ulama dalam satu buku, Raddi 'alal malahidatil mubtada'in, untuk membantah para ahli bidah. Ini bid'ah yang wajib, kata Imam An-Nawawi. Wa minal mandubah, bid'ah yang sunnah, tasnifu kutubil ilmi, menulis kitab-kitab ilmu. Wa bina'ul madarisi, membangun sekolah. Warubti, dan membangun majlis-majlis ilmu. Wa minal mubah, dan di antara bid'ah yang mubah, at-tabassutu fi alwanil at'imati wa ghairi dzalik, bermudah-mudahan dalam memilih menu-menu makanan dan lain sebagainya. Boleh tuh. Di zaman Nabi enggak ada rendang kan? Di zaman Nabi enggak ada tempoyak kan? Boleh tuh. Bid'ah mubah, kata Imam An-Nawawi. Dan uniknya di bagian akhir. Wal haram wal makruh, adapun yang haram dan yang makruh, zahiran, sudah jelas itu semua. Jadi Nawawi rahimahullah ngomongin bid'ah secara apa ini? Bahasa. Dari kalimat apa? Satu, qala ahlul lughah, berkata para ahli bahasa. Lalu didefinisikanlah itu bid'ah dengan segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Dalam konteks apa? Apapun. Jadi kasih contoh. Bermudah-mudah dalam menu makanan, membangun sekolah, menulis buku. Jadi bid'ah di sini adalah bid'ah apa? Bid'ah bahasa. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa kok kalian itu disibukkan dengan perkataan Nawawi yang ini, tapi tidak mau mengutip perkataan Imam Nawawi yang lain yang tadi sudah kita kutip tentang hadis ini? Wa hadzal haditsu, hadis ini qaidatun 'azimatun, sebuah kaidah yang agung, min qawaidil Islam, daripada kaidah-kaidah Islam. Wa huwa min jawami'il kalimihi, dan hadis ini merupakan bentuk contoh jawami'il kalim, perkataan Nabi yang kecil, yang sedikit tapi maknanya luas. Fa innahu, sesungguhnya hadis ini sharihun, sangat gamblang, fi raddi, dalam menolak kulli bid'atin wal mukhtara'at, seluruh bentuk bid'ah dan santai. Tapi dia ngomongin bid'ah secara istilah syariat, keras.
kerasnya bukan main. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, maka Ibnu Rajab sebagaimana tadi kita sudah sampaikan, beliau mengatakan bahwa para ulama ketika mereka menyebutkan tentang jenis-jenis bid'ah, maka ketahuilah bahwa pembahasan itu adalah pembahasan bid'ah secara bahasa, bukan secara istilah. Dan kita sudah ambil itu tadi poin pentingnya. Semua bid'ah dalam agama itu buruk, tapi tidak semua bid'ah dalam bahasa itu buruk. Ya toh? Makanya pentingnya tadi apa yang kita sebutkan. Saya kira cukup Pak, walaupun di sini sebenarnya ada beberapa hal. Entah cukup apa tidak waktunya. Tapi kalau boleh catatan aja, catat cepat aja. Silakan Pak, catat cepat Pak. Tentang jenis-jenis bid'ah. Yang pertama, kalau kita melihat dari perspektif ranah terjadinya bid'ah. Bid'ahnya ini terjadi dalam hal apa? Maka bisa kita bagi menjadi dua. Ada namanya bid'ah i'tiqadiyah atau bid'ah dalam hal keyakinan, dalam akidah. Seperti bid'ahnya orang-orang Khawarij, bid'ahnya orang-orang Syiah, bid'ahnya orang-orang Qadariyah, Mu'tazilah, Sufiyah dan berikutnya. Kemudian yang kedua adalah bid'ah yang kita sebut dengan bid'ah amaliyah, yaitu bid'ah yang terjadi dalam perbuatan. Bid'ah yang terjadi dalam perbuatan-perbuatan, amalan-amalan. Nah, biasanya bid'ah dalam amaliyah ini akan tampak dalam 6 poin. Ayo Pak, tulis Pak. Mohon maaf, bukan nyuruh orang tua ya. Bid'ah dalam amaliyah, dalam amalan, biasanya akan tampak terlihat dalam 6 poin. Yang pertama, dalam sebab. Seseorang melakukan suatu ibadah amalan, kemudian dia memunculkan, membuat sebab baru untuk mengerjakan ibadah itu. Misalkan ada yang mengerjakan tahajud, ketika ditanya, kenapa kamu mengerjakan tahajud? Karena pada hari ini saya khususkan tahajud, karena hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan saya. Perhatikan, kita nggak ngomong tentang tahajudnya. Tahajud ibadah yang jelas. Tapi tahajud menjadi terlarang karena apa? Adanya pemunculan sebab baru. Ya Banda? Sehingga terjadilah kebid'ahan itu. Poin kedua adalah tentang jenis dan konteks. Jenis dan konteks. Misalkan suatu ibadah diperintahkan untuk menggunakan jenis atau konteks tertentu. Misalkan dalam Idul Adha, kita diperintahkan untuk menyembelih binatang ternak berupa unta, sapi, unta dengan berbagai macam jenisnya, sapi dengan berbagai macam jenisnya, sapi dan kerbau dengan berbagai macam jenisnya, kambing dengan berbagai macam jenisnya, dan domba dengan berbagai macam jenisnya. Ya benar? Ibadahnya ada jenis tertentu yang harus dilakukan. Ana alhamdulillah orang kaya, ana pengen korbannya kuda. Maka terjadi kebid'ahan di situ. Karena dia memunculkan jenis baru di luar dari apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Yang ketiga, kadar. Misalkan dalam syariat ada orang yang misalnya duduk di masjid, Masya Allah, nggak bangun-bangun dari subuh sampai asar. Ditanya, Bapak lagi ngapain? Saya sedang mengamalkan suatu amalan. Apa itu? Saya sedang mengamalkan amalan membaca ayat kursi 4.444 kali. Ini ada. Perhatikan, kita nggak ngomongin ayat kursinya. Tapi membaca ayat kursi ini menjadi sebuah kesalahan dikarenakan penentuan kadar di luar apa yang sudah ditentukan.
Yang keempat, tata cara, yakni mengerjakan suatu amalan yang tata caranya di luar daripada tata cara apa yang sudah ditentukan. Kemudian waktu. Yang kelima adalah waktu. Ketika mengerjakan suatu ibadah yang terikat dengan waktu dan dia akhirnya mengerjakan ibadah itu di luar waktu yang ditentukan. Oke? Yang keenam, tempat. Ketika ada suatu ibadah yang terikat dengan tempat, maka akhirnya dia melakukan ibadah tersebut di luar tempat itu. Tawaf di kubur, dan lain sebagainya, petilasan dan lain sebagainya. Walaupun ada bagi ibu-ibu tawaf yang diperbolehkan, tawaf di pasar namanya. Walaupun bapak-bapaknya akhirnya pusing. Ini kalau kita melihat dari perspektif pertama, dilihat dari ranah terjadinya bid'ah. Perspektif kedua daripada jenis bid'ah adalah dilihat daripada hukum pelaku. Dari hal ini kita bagi bid'ah menjadi dua. Ada namanya bid'ah mukaffirah yang menyebabkan pelakunya ketika mengerjakan ini keluar dari Islam. Seperti bid'ah orang yang mengatakan bahwa Al-Quran tidak sempurna, bahwa para sahabat telah kafir, Al-Quran sudah dirubah dan lain sebagainya. Mengatakan Al-Quran adalah makhluk dan lain sebagainya. Maka yang mengatakan hal ini adalah dia sudah keluar daripada Islam. Adapun jenis yang kedua adalah bid'ah mufassaqah. Ketika seseorang mengerjakan kebid'ahan ini, dia tidak keluar daripada Islam, tapi dia orang yang mengerjakan dosa besar. Dan ini kebanyakan daripada kebid'ahan itu. Anda kira cukup? Walaupun sebenarnya ada satu pembahasan lagi mengenai siapakah ahlul bid'ah itu. Siapakah ahlul bid'ah itu? Kecuali kalau bapak-bapak masih kuat. Ini udah capek ya? Udah capek ya? Udah ngos-ngosan. Kelihatan udah mulai ngebul ya. Maka insyaallah ta'ala sampai di sini pembahasan kita insyaallah. Nanti izin Pak, kalau ada pengajian, nanti tolong disampaikan kepada Ustadz atau DKM untuk membahas poin terakhir. Ini yang belum tersampaikan tentang siapa ahlul bid'ah itu. Karena ini penting supaya kita nggak main asal vonis. Vonis ente begini, ente begitu, ente. Ini penting untuk dijelaskan insyaallah ta'ala. Insyaallah ta'ala. Insyaallah dengan untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan dengan apa yang kita ambil. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan besok. Semoga Allah SWT berikan kemudahan dan mudah-mudahan bapak-bapak juga nggak kapok untuk tetap mengikuti daurah. Kita cukupkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.